Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan yang selanjutnya pada materi SB kelas 7, kemarin bab 3 sudah saya terangkan tentang menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Saya ulas sedikit untuk level pada pertemuan yang kemarin itu kan ada 3, mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Yang membedakan hanyalah posisi kaki pada gerakan tari. Kalau rendah otomatis bisa berupa duduk atau kakinya lebih ditekuk lebih banyak. Kemudian sedang itu kakinya atau lututnya ditekuk, dan yang tinggi berarti secara berdiri dengan utuh atau menjinjitkan sebuah jari-jari kaki yang ada. Kemudian pola lantai yang kemarin itu ada 4. Yang pertama ada pola lantai vertikal, berarti lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai horizontal itu lurus ke samping dari kanan atau kiri atau sebaliknya. Pola lantai diagonal itu membentuk huruf X, dan yang terakhir pola lantai melingkar. Tetapi pola lantai ini bisa dipadukan satu sama lainnya. Mau memadukan antara pola lantai vertikal dengan horizontal dalam pementasan itu boleh-boleh saja, biar nanti dalam peragaan tari itu nanti tidak monoton yang melihatnya. Kemudian sebelum saya masuki yang B, pola lantai pada gerak tari, untuk pertemuan kali ini kita awali dulu dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. B, pola lantai pada gerak tari. Penyajian tari itu bisa berupa individu, berpasangan, ataupun kelompok. Secara kalau berpasangan itu nanti harus gerakannya sama satu sama lainnya. Kemudian ritmenya juga harus sama. Apalagi kalau berkelompok secara otomatis itu nanti harus ada kerjasama tim yang sangat padu antara kelompok satu dan lain. Dan biasanya kalau kelompok itu nanti menggunakan ruang geraknya itu lebih besar daripada yang tari dengan peragaan individu, karena pola yang kelompok itu ruangannya atau ruang gerak pada tari itu nanti akan lebih besar. Kemudian meragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai dengan hitungan. Gerak tari adalah gerak tari dengan hitungan adalah berbagai gerak tari yang disesuaikan dengan irama berupa ketukan atau hitungan. Nah, biasanya kalau gerak tari itu setiap mau pindah gerakan atau pindah posisi tempatnya itu hitungan 1 sampai 8, itu mayoritas seperti itu, hitungan 1 sampai 8. Entah nanti hitungan 1 sampai 8 mau pindah gerakan yang lainnya atau pindah tempat ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau memutar, itu biasanya menggunakan hitungan 1 sampai 8. Itu mayoritas seperti itu kalau gerak tari. Kemudian setiap ragam gerak dapat dikembangkan menjadi suatu tarian. Yang di halaman 38 yang poin A. Gerakan ini dapat dikembangkan berbagai macam gerak menjadi gerak tari taman atau indang. Nah, kalau gerak tari taman itu biasanya dengan duduk bersila atau duduk tahiyat yang awal. Kemudian B, ragam gerak ini dapat dikembangkan menjadi gerak tari kipas, itu karena menggunakan properti seperti kipas atau kalau dalam bahasa Jawa ilir. Kemudian ragam gerak menggunakan properti rebana, jadi menggunakan tam itu biasanya bisa menjadi gerak tari yang rebana. Kemudian gerak tari menggunakan selendang itu biasanya bisa menggunakan atau dikembangkan menjadi tari kupu-kupu atau semua jenis tari yang menggunakan selendang itu biasanya berkaitan dengan hewan yang mempunyai sayap dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, ragam gerak tari dikembangkan menjadi ragam gerak joget. Kalau ini biasanya paling berkembang di daerah Melayu, seperti tari payung dan sebagainya. Dan biasanya itu berpasangan satu sama yang lainnya. Kemudian
memeragakan tarif berdasarkan hitungan tadi, hitungan 1 sampai 8, satu ketukan itu hitungan 1 sampai 8. Nah, di halaman 39 contoh nomor 1, hitungan 1 sampai 8 berjalan melenggang memutar menuju formasi tarif pertama. Hitungan 1 sampai 8 yang kedua bergerak maju atau ke samping kiri atau ke kanan, samping kanan. Nah, untuk setiap gerakan atau formasi itu nanti tinggal bagaimana koreografernya, mau hitungan 1 sampai 8 yang pertama itu pindah ke gerakan atau pindah tempat itu atau pindah formasi, itu tinggal koreografer dari seorang penari tersebut. Kemudian nomor 2, meragakan gerak tari dengan iringan. Nah, kalau iringan di sini berarti berkenaan dengan iringan musik atau kemudian iringan nyanyi. Nah, dalam iringan musik itu juga bisa hitungan ketukan 1 sampai 8 itu menggunakan hitungan iringan musik. Nah, biasanya iringan musik juga punya hitungan tersendiri. Kalau berdasarkan syair lagu itu ada contoh di halaman 40. Hitungan 1 sampai 8 lagu jaranan-jaranan sampai para menteri itu, kalau di uraian gerak di sini atau contoh yang di LKS kalian itu baris beraturan sambil mengangkat, mengayunkan jaranan, kemudian berdiri lurus menghadap depan. Nah, jadi kalau di sini itu berarti iringan musiknya atau iringan syairnya itu merubah gerak tari setiap 1 sampai 8 hitungan atau setiap 1 ketukan. Yang ketiga, meragakan gerak tari dengan tata pentas. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu bentuk pentasnya. Kalau bentuk pentas di sini memerlukan tempat atau ruangan untuk menyelenggarakan pertunjukan itu sendiri. Jadi tempat atau ruangan di sini itu juga nanti akan punya peranan penting dalam melakukan sebuah pentas. Entah itu panggungnya nanti di tengah-tengah atau panggungnya itu nanti di sebelah pojok depan atau di belakang. Nah, itu nanti juga akan memerlukan tempat dan juga ruangannya. Kemudian tata rias dan busana. Untuk tata rias dan busana dalam tata gerak tari dan pentas itu pasti sangat berkaitan. Contoh kalau gerakan tari jaranan atau gerakan tari jaipong, tari ponorogo, otomatis nanti membutuhkan sebuah tata rias tersendiri khusus dan busana juga khusus. Jadi tidak bisa sembarang busana atau tata rias. Contoh kalau ada tari Anoman Obong, otomatis itu nanti tata riasnya ada yang menjadi galak dan sebagainya. Itu bentuk dari tata rias dan busananya. Nah, untuk bab yang ketiga sudah saya singgung sedikit. Bab yang keempat itu tentang merancang pementasan dan mementaskan fragmen. Kalau fragmen di sini adalah lebih dikenal menjadi seni teater atau drama atau sinetron atau film. Jadi nanti membutuhkan namanya pemain, kemudian latarnya atau alurnya, kemudian naskahnya juga ada, sutradaranya juga ada, produsernya juga ada, kemudian busananya juga ada dan sebagainya. Itu bab 4 nanti yang kalian akan pelajari. Kemudian untuk yang pertemuan yang ini saya cuma sekian. Tetap kalian baca-baca LKS atau buku pegangan yang sudah kalian dapatkan. Kalau nanti kalian tidak membaca buku ini, gimana kalian nanti akan lebih bisa paham dan sebagainya. Untuk evaluasi pertemuan yang ini silahkan kalian kerjakan. Uji kompetensi 3 nomor 11 sampai nomor 20. Untuk evaluasinya kerjakan uji kompetensi 3 nomor 11 sampai 20 halaman 44.
Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.